Pemirsa, sahabat Infomedia Banyuwangi Televisi, dimanapun Anda berada, pada siang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, kali ini saya menemui Ketua Foskapda, yaitu Mas Ferry Kurniawan. Pada siang hari ini, kami akan menanyakan terkait adanya aksi demo kepala desa se-Indonesia, yang mana beliau menuntut perpanjangan masa jabatan awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun, sehingga terjadi kontroversi di masyarakat. Mungkin beliau selaku ketua Foskapda bisa menganalisa hal tersebut. Ya, terima kasih. Jadi kemarin hari Selasa 17 Januari 2023 Indonesia digemparkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh kepala desa seluruh Indonesia. Jadi hemat saya, seberapa urgent persoalan ini harus dilakukan oleh seluruh kepala desa yang ada di Banyuwangi, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, di mana kepala desa ini juga melakukan demonstrasi itu menggunakan baju kebesaran, yaitu warna coklat kan. Jadi menurut hemat saya itu kurang pantas dilihat warga Indonesia sendiri. Dan hal ini akan menjadi polemik baru, akan menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Kenapa? Dengan jabatan tuntutan 9 tahun itu seolah-olah para kades ini masih kurang untuk mengemban amanah yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi hal ini akan justru menjadi blunder atau bumerang buat kepala desa yang melakukan demonstrasi itu, khususnya untuk Banyuwangi. Kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu badan legislasi pada hari ini. Semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Kegiatan tersebut diterima oleh DPR RI ya. Jadi pertanyaan saya seperti ini, diterimanya itu diterima seperti apa? Karena ini berita yang beredar itu hanya salah satu partai saja yang menyetujui hal itu. Jadi ketika bahasa-bahasa politis, menurut saya diterima itu adalah bahasa politis. Nah, ini diterima seperti apa? Apakah diterima secara kelembagaan DPR RI itu tidak melalui proses atau serangkaian sidang atau rapat paripurna terlebih dahulu, atau seperti apa? Kalau misalkan ini hanya satu partai saja yang menerima, apakah itu dikatakan bisa mewakili dari kelembagaan DPR RI itu sendiri? Seperti itu. Makanya ini akan menjadi terus menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Jadi penilaian masyarakat itu sendiri akan negatif terhadap apa yang sudah dilakukan dalam acara kemarin itu. Jadi begini, seperti yang saya bicarakan di awal, ini akan menjadi polemik atau penilaian negatif di tengah masyarakat bagi kades yang sudah demo kemarin. Jadi kenapa menjadi penilaian negatif? Karena aturan yang sudah ada, yaitu menjabat selama 6 tahun. Nah, ini tuntutan adalah 9 tahun. Jadi terkesan tidak puas lah untuk, saya menduga ini adalah dinasti lah yang tidak terputus seperti itu. Makanya ingin terus memegang kekuasaan, ingin terus menguasai, istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar netizen maupun masyarakat tidak menilai negatif terhadap kegiatan kemarin? Ya, ini harus ada ketegasan daripada pemerintah pusat juga. Bahkan terutama DPR RI juga harus menegaskan bahwa itu bukan merupakan putusan secara kelembagaan DPR RI. Jadi biar kepemimpinan presiden yang sekarang itu tidak juga tercederai oleh bahasa-bahasa politis yang sudah terjadi kemarin. Menurut saya seperti itu, karena bahasa-bahasa diterima itu tidak dijabarkan dengan jelas. Menurut saya seperti itu.
Terus dengan adanya tuntutan kepala desa hingga jabatan sampai 9 tahun ini, apakah tidak menciderai nilai-nilai demokrasi? Betul, sangat betul sekali. Jadi dikatakan menciderai, iya. Kenapa iya? Karena usulan daripada sebelumnya, yaitu 6 tahun tersebut, itu kan sudah diputuskan seperti itu, dan aklamasi juga secara dipilih oleh masyarakat seperti ini. Itu kan adalah salah satu putusan masyarakat juga yang selama ini sudah dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencederai sendiri mungkin masih tipis ya, dalam arti belum masuk ke ranah sana lah buat saya, seperti itu. Terus apabila ini sudah disahkan, diputuskan masa jabatan 9 tahun, nah, gimana tanggapan Anda untuk menganalisa hal tersebut? Ya, jadi jika memang terjadi 9 tahun diputuskan atau disahkan, maka ini menurut hemat saya ini adalah kemunduran daripada demokrasi. Kenapa demikian? Karena regenerasi yang berikutnya itu seolah-olah tidak diberi kesempatan seperti itu. Jadi apakah selama 9 tahun itu jika tidak ada perkembangan di era kepemimpinan dia, maka itu akan menjadi waktu yang tidak efektif untuk jabatan orang tersebut, seperti itu. Kalau misalkan masih kurang puas dan seperti apa, maka seharusnya dilakukanlah evaluasi yang lain, tidak seperti meminta tuntutan 9 tahun seperti ini, seperti itu. Jadi pesan saya kepada masyarakat, menilainya harus objektif, harus tidak anarkis, dan juga masyarakat harus bisa memilih dan memilah nantinya pada saat pemilihan kepala desa yang akan datang. Jadi kita harus tahu di situ kepala desa yang mana yang layak kita pilih, seperti itu. Oke pemirsa, sahabat Infomedia Banyuwangi Televisi, demikian tadi hasil wawancara telah disampaikan begitu jelas oleh Ketua Foskapda, yaitu Mas Ferry Kurniawan. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Sekian, terima kasih. Lurah podo nang Jakarta demo. Iki aku wong cilik wong takon men, sing digawe sangu demo nang Jakarta kuwi dana pribadi apa dana APBD? Wong mek takon kan ya ora masalah to, Pren. Terus minta perpanjangan jabatan 9 tahun pe, sowi lo 9 tahun kuwi. Sacake dadi lurah ki apa ya penak. Wis ngono kuwi ya rakyate sing cilik ya dipikir barang no. Dalane sing rusak jeglong-jeglong kae didandani no, aja mikir jabatane tok sing diperpanjang. Pembangunane. Ya wis sing rakyat cilik sing kuwi sing kekurangan barang kuwi ya dopeni. Aja ngopeni jabatanmu ae. Wis ndang balik ke Jakarta.